Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada tahun ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan di mana kita dibebaskan dari api neraka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kesehatan, maka ini adalah suatu nikmat yang luar biasa dari Allah. Untuk itu kita harus bisa menghargai nikmat ini dan kita mensyukuri nikmat ini selama hidup kita. Pemirsa penikmat kurma yang dirahmati Allah, ada satu advokasi dari insan kesehatan yang berbunyi, kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tak berarti. Ini menandakan ada korelasi yang jelas antara advokasi ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dan apalagi nikmat sehat selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu, selama menjalankan ibadah puasa, kita harus betul-betul menjaga kesehatan ini agar kesehatan kita tidak terganggu. Jika terganggu, maka akan mempengaruhi ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita menghargai nikmat sehat ini? Di antaranya adalah selama melaksanakan ibadah puasa, kita harus memiliki sifat yang positif, pemikiran yang positif, kemudian menjaga nutrisi yang seimbang, serta dengan tujuan untuk dapat melaksanakan ibadah selama bulan puasa. Nah, ada beberapa tip yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kita insan yang menghargai kesehatan sebagai nikmat dan karunia dari Allah. Pertama, dengan pemikiran yang positif bahwa selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita berharap kepada Allah agar kita selalu tetap sehat. Yang kedua, pemikiran yang positif ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kita, terutama jika kita memiliki perasaan pemikiran yang tidak bagus terhadap orang lain, pemikiran negatif terhadap orang lain, apalagi pemikiran negatif terhadap Allah, maka itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Yang ketiga adalah kita harus memenuhi nutrisi kebutuhan kita agar selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, tubuh kita menjadi sehat. Nah, dengan cara beberapa tip yang sederhana ini, insya Allah selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tubuh kita akan menjadi sehat. Kebutuhan air salah satunya adalah membuat tubuh kita sehat. Karena jika kekurangan air, maka tubuh kita akan menjadi dehidrasi dan menyebabkan tubuh kita menjadi panas. Untuk itu, untuk kebutuhan air di tubuh ini perlu ada strategi gitu ya, ada tip agar selama bulan Ramadan tubuh kita tidak kekurangan air. Nah, untuk itu pemirsa kurma yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tubuh kita memerlukan 2.500 sampai 3.000 ml air. Bagaimana kita memenuhi itu selama bulan Ramadan? Pertama,
di saat kita bangun sahur itu langsung kita minum air hangat sebanyak 250 ml. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika makan sahur kita juga minum air putih lagi sebanyak 250 ml atau 1 gelas yang seukuran belimbing. Kata di rumah kita itu kan ada gelas belimbing. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk waktu imsak, ini kita usahakan minum lagi satu gelas yang sebanyak 250 ml. Nah, setelah itu kita akan menghadapi selama 12 jam kita berpuasa, kita tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan dan lain-lain. Nanti ketika kita berbuka puasa, setelah kita makan kurma 1 biji atau 3 biji atau 5 biji, kemudian kita minum air putih lagi sebanyak 1 gelas 250 ml, atau bisa juga ditambahkan bisa dengan minum teh hangat atau teh panas 250 ml. Kemudian setelah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas 250 ml. Berarti kebutuhan kita sudah mencapai 1250 ml sejak kita bangun tidur sampai setelah sholat maghrib. Kemudian ketika memasuki waktu isya, kita minum lagi sebanyak 1 gelas 250 ml lagi. Nah, kemudian selama kita melaksanakan tadarus Al-Quran, baik itu di rumah atau di masjid, kita minum lagi. Jadi jumlahnya sudah 1.500. Kemudian nanti menjelang tidur, kita usahakan lagi sebanyak 250 ml lagi, sehingga kita telah memenuhi 1.750 ml. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi jika kita belum mau tidur, kita tambahkan lagi bisa dengan teh manis atau dengan air putih lagi. Kebutuhan air ini juga akan terpenuhi dengan kita mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air. Misalnya buah pepaya, buah pir, buah nanas, itu buah-buah yang banyak mengandung air. Sehingga selama 1 hari penuh kita berpuasa, insya Allah dengan metode seperti ini tubuh kita akan fit. Di samping juga pemirsa rahimakumullah, jika kita memerlukan suplemen vitamin, kita bisa tambahkan. Ini berfungsi untuk menutupi kekurangan nutrisi. Karena ada sebagian orang yang ketika puasa katanya sulit makan buah. Nah, ini bisa dipenuhi dengan vitamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan metode sederhana seperti ini adalah bentuk kita menghargai nikmat sehat dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dengan sehat, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita, sehingga ibadah puasa kita tidak terganggu. Walaupun selama 1 hari penuh atau 12 jam itu tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi apapun. Nah, dengan tips sederhana ini, di samping membuat tubuh kita sehat, inilah bentuk kita menghargai nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kesehatan dengan advokasinya, kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti, itu sangat benar. Dan ini sesuai dengan perintah Allah untuk kita agar menjadi kesehatan. Dan penikmat kurma yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tips sederhana ini bisa menjadi wasilah untuk kita tetap dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita menjadi lebih bergairah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.